merenungkannya melalui terang sabda Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus bab 15 ayat 9 dilanjutkan ayat 13 sampai 20. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sangat jelas sekali sudah kita dengarkan tadi surat dari Rasul Yakobus yang mengindikasikan tentang doa dari orang yang berkenan di hati Allah. Ayat 17 mengambil contoh yaitu Elia sendiri. Bagi para Karmelit pasti mengetahui siapa pribadi Elia sebagai bapa juga model dari kesempurnaan hidup Karmel. Elia menjadi bapa dari semua Karmelit dalam kesempurnaan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita semua. Tetapi doanya itu sangat ampuh. Dia sangat didengarkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan ketika dia meminta supaya hujan jangan turun, maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Elia, bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan dan lain sebagainya. Menurunkan api dari langit 3 kali, dan juga menyembuhkan anak dari janda di Sarfat, menghidupkan anak janda di Sarfat itu dari kematian, memberi makan, ya, membuat mujizat ketika persediaan makanan sudah habis. Elia membuat mujizat bahwa makanan yang dimiliki itu tidak akan habis sampai hujan turun, dan semuanya itu terjadi berkat doa-doa Elia. Kenapa Elia bisa memiliki kuasa doa yang begitu luar biasa, padahal ia adalah manusia biasa sama seperti kita? Rasul Yakobus mengambil Elia sebagai model doa bukan karena tanpa alasan, karena Elia memiliki hidup yang baik. Hidup yang baik menjadi jaminan bagi setiap orang beriman agar bisa didengarkan doanya. Maka kalau saya tadi di awal katakan bahwa mungkin di hati kecil kita selama ini kita mempertanyakan kenapa doa saya ini tidak didengarkan. Apakah Tuhan tidak peduli dengan penderitaan saya? Bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi tunggu dulu, kita harus melihat dalam diri kita sendiri. Apakah saya peduli dengan hidup saya? Apakah saya sudah hidup dengan baik? Apakah relasi saya juga baik dengan sesama?
Kalau semuanya itu belum diperbaiki, maka doa-doa kita tidak akan ada faedahnya. Kita berdoa, tetapi doa-doa kita pada akhirnya hanya akan seperti kata-kata kosong. Dan kita tidak pernah mendapatkan jawaban dari Allah. Kenapa Allah tidak mau menjawab? Apakah Allah begitu kejam sehingga tidak mau menjawab doa-doa kita? Allah tidak pernah kejam karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Kita ingat pada suatu waktu Yesus memberikan perumpamaan kepada para muridnya tentang persembahan. Ketika kamu akan mempersembahkan kurbanmu dan kamu mengingat bahwa kamu memiliki relasi yang tidak baik, kamu mengingat saudaramu, maka pergilah, tinggalkanlah persembahanmu itu di mezbah, dan pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu kembalilah dan persembahkan kurban itu. Artinya apa? Bahwa persembahan, doa, permohonan, perbuatan baik, itu akan memiliki makna kalau relasi kita juga baik dengan sesama. Kalau hidup kita baik, relasi dengan diri sendiri juga baik. Kita memiliki hidup yang baik, maka doa-doa kita akan sangat bermanfaat. Kita melihat dalam surat Yakobus ini lebih berbicara tentang hidup jemaat kita, ya, jemaat Kristen, teristimewa jemaat dari jemaat pengikutnya Rasul Yakobus. Hidup jemaat ini yang dalam surat Rasul Yakobus ditandai oleh dua hal atau dua pilar utama, yakni komunitas dan doa. Sama persis dengan komunitas kita saat ini. LPF sebagai satu keluarga, sebagai satu kelompok membentuk suatu komunitas yang berdoa. Komunitas dan doa. Komunitas Yakobus dicirikan dengan kesempurnaan moral Kristen. Jadi bagi para pendoa, yang pertama untuk menjadi pendoa adalah bukan berdoa terus-menerus setiap hari. Tetapi juga yang pertama adalah memiliki moral atau tata hidup yang baik lebih dahulu. Ketika orang memiliki tata hidup yang baik, orang akan bisa berdoa dengan baik. Jangan sampai kita sudah berdoa, tetapi cara hidup kita masih menghidupi cara hidup yang lalu, yang lampau, cara hidup dunia, cara pikir dunia, sehingga doa-doa kita ini terarah hanya untuk memuaskan keinginan diri kita, untuk memuaskan kehendak kita. Oleh karena itu, pada malam hari kita diajak belajar dari komunitas Yakobus ini, yang dicirikan dengan kesempurnaan moral Kristen. Moral Kristen menjadi landasan atau dasar dari hidup komunitas yang berdoa. Dikatakan dalam ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Inspirasi bagi kita semua bahwa kekudusan itu sangat penting. Kekudusan pribadi itu sangat penting. Dan komunitas itu menjadi penting untuk saling membantu agar maju dalam hidup rohani. Jadi komunitas kita, komunitas LPF yang berdoa setiap hari ini, bukan hanya menjadi ruang atau tempat, atau bahkan hanya sebagai instrumen, sarana untuk berdoa bersama-sama demi kepentingan masing-masing, tetapi juga menjadi ruang untuk saling membantu agar maju dalam hidup rohani. Supaya tujuan akhir dari perkumpulan kita, dari kelompok kita adalah setiap anggota bisa mencapai kekudusan pribadi. Oleh karena itu, Rasul Yakobus tadi mengatakan bahwa hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Dua hal, mengaku dosa dan saling mendoakan. Tapi sebelum itu, Rasul Yakobus mengatakan bahwa jangan bersungut-sungut. Selalu di dalam kelompok-kelompok ada yang namanya ketidakpuasan. Selalu ada ketidaksempurnaan di dalam hidup bersama. Ada kekurangan di sini dan di sana. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita terima di dalam hidup bersama dalam komunitas gereja lokal misalnya.
dalam komunitas di stasi, sesama anggota DPP misalnya, anggota kelompok lingkungan, atau kelompok doa, semua pasti ada ketegangan di sana dan di sini. Tetapi Rasul Yakobus mengingatkan bahwa jangan kamu bersungut-sungut. Karena kalau kita bersungut-sungut, itu mengindikasikan bahwa kita adalah orang-orang yang gagal untuk bersyukur. Orang yang gagal untuk bersyukur adalah orang yang egois. Dia tidak bisa mensyukuri bahwa di dalam kelompok itu bisa bersama-sama kita memiliki persahabatan dengan yang lain, juga memiliki persahabatan dengan Tuhan. Orang yang gagal untuk bersyukur, biasanya mereka hanya mencari kesenangan untuk diri sendiri. Jadi kelompok itu menjadi pemuas keinginan saya, pemuas batin saya, memenuhi kerinduan hati saya. Tetapi ketika kelompok itu dianggap tidak menyenangkan lagi, maka akan timbul bersungut-sungut tadi. Maka mulai mengundurkan diri secara perlahan-lahan dari kelompok itu. Hal-hal ini adalah tanda-tanda ketidakdewasaan rohani. Jadi para pendoa pada malam hari ini diingatkan bahwa jika saat ini di antara para pendoa masih ada ketidaksempurnaan dalam hidup berkomunitas, bersungut-sungut, itu menandakan bahwa kita belum dewasa secara rohani. Oleh karena itu kita diajak untuk memenuhi standar, syarat sebagai komunitas doa tadi. Seperti komunitas Yakobus yang mendasarkan pada moral Kristen yang pertama dan kemudian pada doa itu sendiri yang kedua. Next Pak Pusnen. Yang kedua, Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa semua tindakan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Dikatakan dalam surat tadi, agar kamu jangan dihukum. Jangan kamu bersungut-sungut. Agar kamu jangan dihukum. Dosa selalu membawa hukuman. Hukuman itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk penderitaan, kesedihan, dan juga bahkan kehancuran hidup. Hidup yang hancur, kita lihat di sekitar kita. Keluarga-keluarga di sekitar kita. Kehancuran rumah tangga, kehancuran relasi, kehancuran kebahagiaan dari suatu keluarga, atau kehancuran dalam relasi dengan sesama, kebahagiaan untuk berhadap dengan sesama, selalu dikaitkan dengan yang namanya dosa. Jadi dosa itu menjadi penyebab dari apa yang menghancurkan hidup kita, menghancurkan kebahagiaan hidup kita. Coba kita lihat dalam hidup kita masing-masing saat ini. Hukuman dari kesalahan kita bisa berupa kehilangan kebahagiaan dalam rumah. Di rumah kita tidak merasa lagi bahagia. Rumah tangga tidak lagi menjadi tempat yang sejuk, yang nyaman, untuk selalu menimba kekuatan rohani dan jasmani, sehingga bisa bekerja, bisa melayani saudara-saudari di luar sana. Tetapi kebahagiaan di rumah itu menjadi hilang karena dosa. Karena orang lebih mementingkan diri sendiri. Kebencian dan dendam, iri hati dalam relasi, itu juga adalah tindakan dari dosa. Dosa mengakibatkan itu, orang menjadi benci, menjadi dendam, menjadi iri hati dalam relasi. Sehingga hidupnya menjadi tidak tenang. Dan selalu ada kesedihan dan kesepian dalam hidup. Karena ada permusuhan tadi. Tidak bisa berdamai dengan orang lain. Oleh karena itu di dalam hidupnya akan selalu diwarnai oleh kemarahan. Dan kemarahan-kemarahan yang terus-menerus mempengaruhi kesehatan. Secara fisik kita akan menjadi lemah, bahkan kita akan sakit. Banyak orang yang sakit di rumah sakit, mau sakit kanker dan lain sebagainya, kadang penyebabnya itu ya bukan karena masalah makanan dan lain sebagainya, tapi masalah dari hati. Hati yang marah, hati yang dendam, ya, hati yang sakit itu menimbulkan penyakit fisik juga. Dan juga lebih parah lagi, menimbulkan penyakit secara rohani. Maka komunitas atau jemaat atau kelompok kita sesungguhnya adalah medan untuk bergumul bersama. Jadi adanya komunitas ini adalah untuk bergumul bersama. Maka tadi saya katakan tidak hanya sekedar setiap malam kita berdoa bersama,
tetapi setiap malam, bahkan mungkin waktu-waktu luang yang lain, kita bisa saling mendukung, ya, bisa sharing, bisa saling berbagi keluh kesah dan lain sebagainya. Ada banyak para pastor yang mengisi dalam permenungan di LPF. Oleh karena itu, pasti para saudara dan saudariku, para pendoa tidak kekurangan sedikit pun bantuan rohani. Bisa menghubungi salah satu. Ada frater, ada suster yang tergabung dalam kelompok ini pula. Oleh karena itu, yang diperlukan di sini adalah komunitas yang kita miliki harus sungguh-sungguh menjadi komunitas yang bergumul bersama untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar baik, menjadi lebih baik. Hari ini saya harus menjadi lebih baik dari kemarin. Esok saya harus lebih baik dari hari ini. Jadi pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita selaras dengan doa-doa kita. Kalau kita hanya berdoa terus, tanpa memiliki pertumbuhan rohani yang baik, tanpa memiliki hidup rohani yang baik, yang berkembang, yang semakin dewasa, maka kembali seperti tadi, doa-doa kita tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, setiap pribadi, setiap anggota dalam komunitas wajib memiliki komitmen untuk menjadi lebih baik. Dan perlu berjuang secara bersama-sama di dalam komunitas agar setiap pribadi, kita masing-masing bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Syarat untuk menjadi baik ada dua. Yang pertama adalah keterbukaan pada kebaikan, pada semua yang baik, saran, nasihat, bimbingan rohani, itu adalah keterbukaan pada kebaikan. Mungkin melalui retret, pengakuan dosa, dan pengampunan itu sendiri. Orang bisa menjadi lebih baik kalau dia memiliki hati yang lepas bebas. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada amarah, dan tidak ada kedengkian dalam hidupnya. Maka orang itu akan menjadi bebas, hidupnya menjadi baik. Dua syarat ini akan membuat kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bukan hanya baik ya secara rohani, tetapi efeknya juga baik secara fisik, yaitu secara jasmani. Kesehatan kita akan menjadi lebih baik dan relasi kita dengan sesama akan lebih baik. Hidup kita di dalam komunitas maupun di dalam keluarga, di kantor akan menjadi lebih baik. Kalau dua hal ini sungguh-sungguh kita perjuangkan dalam hidup. Mengapa hidup komunitas harus baik? Kita belajar dari firman Tuhan dalam Mazmur bab 18 ayat 24 sampai 26. Jawabannya ada di Mazmur 18 24 sampai 26. Mengapa hidup komunitas harus baik? Dikatakan demikian. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Tuhan memperlakukan kita selaras dengan kesucian hidup kita. Tuhan menjawab doa kita. Jadi mengapa komunitas kita ini harus baik? Supaya doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Orang yang setia, Tuhan akan berlaku setia juga. Orang yang tidak bercela, maka Tuhan berlaku tidak bercela juga. Tuhan tidak akan mendatangkan kemalangan dan lain sebagainya. Tuhan akan menolong kita di dalam kemalangan hidup kita, di dalam sakit penyakit kita, di dalam kesusahan kita. Tuhan akan menolong orang-orang yang setia. Tuhan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran hidup kita masing-masing. Sesuai dengan kesucian tangan kita, artinya bahwa kesucian perbuatan kita di depan mata Tuhan. Kalau perbuatan kita baik, Tuhan akan membalas kepada kita kebaikan yang lebih lagi. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang menjadi tindakan kita. Dalam Mazmur bab 1 dijelaskan baik sekali tentang cara hidup
orang benar dan cara hidup orang fasik. Coba nanti para saudara dan saudariku merenungkan Mazmur bab 1 ayat 1 sampai 6. Bagaimana cara hidup orang yang baik dan cara hidup orang yang tidak baik. Dan Mazmur 18 mengatakan bahwa perlakuan Allah itu berbeda. Baik kepada orang baik maupun orang jahat itu berbeda. Meskipun Tuhan memberikan yang sama anugerahnya, anugerah pertobatan, keselamatan sama, tetapi Tuhan mendengarkan orang-orang benar. Doa-doa orang benar menembus langit. Dan doa-doa orang benar merebut hati Allah. Hidup yang baik menjamin relasi yang baik dengan Allah. Komunitas kita ini bisa disebut juga sebagai sekolah kebaikan bila terbuka pada kesucian. Jadi kalau setiap pribadi yang tergabung dalam kelompok doa ini selalu terbuka pada kebaikan, pada kesucian, maka LPF akan menjadi sekolah kebaikan bagi semua orang. Bukan hanya bagi yang didoakan, tetapi bagi kita semua yang berpartisipasi pada malam hari ini, setiap hari kita akan dididik untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian, doa-doa kita akan didengarkan oleh Allah. Ini tujuan dari panggilan kita sebagai pendoa. Karena akan menjadi hal yang membuang waktu dan sia-sia kalau kita berdoa tanpa hasil. Tuhan tidak mengharapkan itu. Kita dipanggil untuk mewakili para saudara dan saudari kita untuk berdoa. Agar apa? Agar rahmat Allah sungguh tercurah ke atas pribadi-pribadi yang kita doakan. Maka syaratnya adalah kita harus berkorban. Korban yang kita persembahkan kepada Allah adalah korban yang baik. Seperti Yesus sendiri mempersembahkan dirinya sebagai korban yang tak bercela, korban yang murni, agar apa? Agar Bapa mau mendengarkan doa-doa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka kita tidak boleh ragu lagi bahwa kebaikan yang kita miliki menjadi jaminan bagi kita semua agar doa-doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Next, Pak Kusnen. Perintah selanjutnya oleh sang rasul, yaitu Rasul Yakobus, adalah untuk berdoa. Jadi selain tadi untuk bertobat, untuk memiliki hidup yang baik, perintah berikutnya adalah berdoa. Baiklah ia berdoa. Berdoa bagi kesehatan, berdoa bagi kebutuhan hidup, berdoa bagi kemalangan dan keselamatan. Kelompok kita dipanggil untuk berdoa bagi semua orang dalam kebutuhannya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Jangan salah mengerti tentang doa yang lahir dari iman ini. Lahir dari iman bukan sekedar percaya secara situasional. Jadi ketika saya saat ini sakit, maka saya akan pergi novena, maka saya akan pergi doa di LPF, maka saya akan pergi doa di ini, doa di kelompok itu, doa pribadi, ziarah di tempat ini dan ziarah di tempat itu. Itu bukan doa yang lahir dari iman. Itu situasional. Doa yang lahir dari iman berarti doa yang lahir dari cara hidup yang baik, dari hidup yang suci. Oleh karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ayat 16. Rasul Yakobus mengajar kita yang pertama adalah untuk mengaku dosa. Sakramen rekonsiliasi membebaskan dan menyucikan jiwa dari dosa sehingga kita benar di hadapan Tuhan. Maka saya anjurkan bagi kita semua yang terpanggil dan tergabung dalam kelompok doa ini, dalam LPF ini, untuk membenahi diri dengan rutin mengaku dosa. Paling kurang 1 bulan 1 kali. Jangan menunggu nanti Natal atau Paskah, tetapi paling kurang memiliki komitmen. Saya bisa suci kalau saya menyucikan diri melalui sakramen pengampunan tadi, sakramen rekonsiliasi. Ingat bahwa Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Kalau cara hidup kita
selama cara hidup kita tidak pernah benar, Tuhan tidak akan pernah mendengarkan doa-doa kita. Kalau perbuatan kita tidak pernah benar, kita berdoa tetapi kita selalu berbuat jahat kepada sesama, menindas orang lain, ya, atau memfitnah dan lain sebagainya, membenci sesama, maka Tuhan tidak akan pernah mendengar doa-doa orang yang demikian. Hidup suci menjadi jaminan terkabulnya doa. Tidak ada orang yang sempurna. Ya, di sini tidak ada orang yang hidupnya sudah suci dalam arti menjadi seperti santo atau santa. Di sini kita diajak untuk hidup suci, artinya untuk menyucikan hidup kita. Berusaha setiap hari untuk menghindari berbuat dosa. Seperti Tuhan Yesus yang selalu mencari dan melakukan kehendak Bapa, maka Bapa mengabulkan semua doa-doanya. Demikian juga kita. Setiap hari hidup suci itu bisa kita buat apabila kita selalu mencari apa yang dikehendaki Bapa kepadaku pada hari ini. Perintah yang kedua adalah hendaklah kamu saling mendoakan. Perintah ini dapat dipenuhi jika kita telah melaksanakan perintah yang pertama. Ingat baik-baik bahwa perintah yang kedua untuk saling mendoakan bisa dipenuhi kalau syarat yang pertama itu sudah dipenuhi, yaitu hidup suci. Selama cara hidup kita masih hidup seturut dengan daging atau hidup seturut dengan dunia, maka jangan pernah berharap doa-doa kita didengarkan oleh Allah. Perintah untuk saling mendoakan adalah kekuatan bagi komunitas untuk bertumbuh menjadi suci. Jadi mendoakan itu bukan hanya sekedar mendoakan untuk mereka yang sakit, untuk kepentingan-kepentingan yang lain, tetapi sesungguhnya doa itu dibutuhkan untuk menyucikan hidup. Maka ketika kita mendengar saudara-saudari kita ada yang berseteru, ada yang belum bisa berdamai, memiliki cara hidup yang ini dan itu, daripada atau ketimbang kita membicarakannya, menggosip dan lain sebagainya, lebih baik kita membawa pribadi itu dalam doa kita. Mempersembahkan kepada Tuhan, memohon rahmat pengampunan, dan memohon rahmat pertobatan bagi pribadi tadi. Ingat, dikatakan tadi, barang siapa ya berhasil mengembalikan atau membuat berbalik orang berdosa, dia telah menyelamatkan orang itu dan menutupi banyak dosa. Oleh karena itu, kita yang sadar dan tergabung dalam kelompok doa ini memiliki kewajiban untuk itu. Jadi mempertobatkan orang bukan hanya dengan kita pergi dengan berkata-kata, berkhotbah dan lain sebagainya, tetapi melalui sikap sederhana, yaitu melalui doa dan permohonan kita kepada Allah. Santa Teresa Avila mengatakan, jangan kamu berhenti berdoa, sebab doa adalah obat dari segala kejahatan. Meskipun kita merasa bahwa hidup kita tidak baik, banyak kesalahan, sering jatuh dalam dosa, masih ada dalam keterikatan dosa, kelemahan dan lain sebagainya, jangan pernah berpikir untuk berhenti berdoa. Jangan berpikir demikian, saya harus suci dulu baru berdoa. Tidak, justru dengan berdoa hidup kita akan semakin disucikan. Tuntutan berdoa selaras dengan tuntutan hidup suci. Jadi doa dan kesucian hidup tidak bisa dipisahkan. Saya suci dulu baru berdoa, atau saya berdoa dulu baru suci, itu tidak bisa dibolak-balik atau saling dipisahkan. Tetapi selaras, ketika saya berkomitmen, ketika saya diundang oleh Allah, ketika saya merasa bahwa saya ini saat ini dipanggil untuk mendoakan orang lain, maka tuntutan dan tanggung jawab yang harus saya buat adalah menyucikan hidup saya. Tadi melalui sakramen rekonsiliasi dan pertobatan hidup. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, yang tergabung dalam LPF, ayat ini dalam surat Yakobus bab 15 ayat 20 ini sangat luar biasa kalau kita renungkan sungguh-sungguh. Bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang suci hatinya,
orang yang murni hatinya. Orang yang didengarkan doanya adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Oleh karena itu saya mengajak kita semua yang saat ini bersama-sama merenungkan surat Yakobus ini dan tergabung dalam LPF ini untuk mengikuti perintah dari surat Yakobus ini, dari Rasul Yakobus, untuk menjadi kelompok yang sungguh-sungguh, kelompok yang suci, dan kelompok pendoa. Bukan hanya setengah-setengah saja. Kalau saya sudah tergabung di sini, maka saya berkewajiban untuk juga menyucikan hidup saya setiap hari. Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce.